Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk sekretaris silakan absensinya ditulis ya, lalu dikumpulkan ke atas meja. Baiklah, Ibu akan mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di kelas ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, baik ya, semuanya sudah siap. Nah, Ibu akan memberitahu kepada kalian materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk memahami mengenai pengertian permintaan dan penawaran, serta memahami faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta juga memberikan contoh untuk permintaan dan penawaran. Nah, baik ya, yang pertama Ibu akan mulai menjelaskan mulai dari permintaan dulu ya. Apakah di sini ada yang tahu mengenai permintaan? Ya, silakan kepada saudari Ayu. Ya, benar sekali ya, bahwa permintaan itu ialah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itu beragam harga yang berbeda-beda dan waktu yang tertentu. Biasanya permintaan ini ditambahkan dengan huruf D atau biasa disebut dengan demand. Ada yang tahu nggak contoh dari permintaan itu apa? Baik, kepada saudara Herman, bisa dijelaskan? Ya, betul sekali ya. Nah, Ibu akan mencontohkan yang lain. Kita contohkan saudari Amelia ya. Nah, saudari Amelia ini ingin membuka kedai gurame bakar. Sebelum dia membuka kedai ini, dia itu harus membeli ikan gurame terlebih dahulu. Daftar yang sudah dibuat oleh Amelia itu tertulis bahwa 1 kg ikan gurame itu seharga 50.000. Maka saudari Amelia akan membeli 10 kg ikan gurame. Tapi apabila 1 kg ikan gurame itu seharga 60.000, maka saudari Amelia hanya membeli 5 kg ikan gurame saja. Mengapa demikian? Nah, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu mengenai hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu berbunyi, apabila harga itu semakin naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Maka sebaliknya, apabila harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, maka dari itu, mengapa saudari Amelia membeli 10 kg ikan gurame pada harga 1 kg ikan gurame itu 50.000. Tetapi jika harga ikan gurame itu 1 kg itu 60.000, Amelia hanya membeli 5 kg ikan gurame saja. Baik, apabila ada yang belum dimengerti, boleh dipertanyakan ya kepada saudari Sakila. Ya, bagus sekali ya. Nah, Ibu lupa untuk menjelaskan bahwa di permintaan tadi itu menurut general terbagi menjadi dua ya, yaitu absolut dan efektif. Nah, ada nggak di kelas ini yang mengetahui perbedaan absolut dan efektif? Ya, tepat sekali ya, bahwa kalau absolut ini tidak disertai kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Nah, maksudnya di sini kemampuannya itu tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya. Nah, sedangkan efektif, dia itu harus disertai kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Bagus sekali ya pertanyaan Sakila tadi. Nah, jadi untuk materi permintaan sudah bisa dimengerti? Ya, baik, kalau sudah bisa dimengerti, Ibu akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai penawaran. Penawaran ini biasanya dilambangkan dengan huruf apa? Ya, benar sekali, dengan huruf S atau supply.
Nah, kalau permintaan tadi kan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Nah, kalau penawaran ini yaitu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Siapa yang bisa mencontohkan dari materi permintaan ini? Baik, kepada Saudari Winda, dipersilakan. Ya, benar sekali ya. Nah, kita ambil contoh juga ya. Jadi ada 2 contoh nanti ya, biar kalian lebih memahami. Nah, Ibu ambil Saudara Fikram. Saudara Fikram ini penjual ikan gurame. Nah, Saudara Fikram itu ingin mendapat keuntungan yang besar dengan menjual ikan gurame sebanyak 50 kg pada saat harga per kilogram ikan gurame itu 50.000. Nah, tetapi apabila harga ikan gurame itu naik, maka Saudara Fikram itu menjual ikan gurame sebanyak 70 kg dengan harga 50.000 tadi. Nah, mengapa demikian? Apakah ada yang tahu? Mengapa? Baik, kepada Saudari Uswa, dipersilakan. Ya, benar sekali ya, bahwa di permintaan tadi kan ada hukum permintaan. Nah, berarti di penawaran ini ada juga hukum penawaran. Bunyi dari hukum permintaan ini ialah semakin tinggi harganya, maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Sebaliknya, apabila harga turun, maka barang yang ditawarkan ikut berturun juga atau berkurang. Baik ya, sepertinya sudah mengerti semua. Nah, Ibu minta 1 orang untuk menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siapa yang berminat? Ya, kepada Saudari Balkis, dipersilakan. Ya, tepat sekali ya. Nah, berarti Saudari Balkis ini memperhatikan. Jangan lupa untuk dicatat dan dipelajari lagi ya. Nah, baik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Nah, jadi di faktor yang mempengaruhi permintaan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera. Dan yang keenam itu barang substitusi. Nah, kepada anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, boleh. Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai maksud dari intensitas kebutuhan ini apabila suatu barang itu penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka jumlah barang tersebut akan naik. Nah, contohnya itu ketika musim hujan, yang dibutuhkan masyarakat itu pasti payung dan jas hujan. Nah, maka daripada itu, payung dan jas hujan itu akan terjadi kenaikan permintaan barang tersebut. Apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, jadi untuk penawaran ini sendiri, dia memiliki 3 faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, biaya produksi, yang kedua teknologi, dan yang ketiga harapan akan harga masa depan. Ibu akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari dan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Kita membahas mengenai pengertian permintaan dan penawaran, serta kita juga mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Berserta juga contoh-contoh yang sudah diberikan oleh teman-teman dan Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.